Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawanku, kita sudah sampai di sini nih, part 4 ini di Pasar Limbangan ya. Pasar Limbangan. Oke, semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita kembali di channel Cecep Rider ya. Perjalanan santai, tidak usah buru-buru ya, demi keselamatan. Tetap tenang, jangan takut di jalan. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menjalani hidup ini, tetap bisa membuka mata, memedipkan mata, senyum dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena nikmat dari Allah. Oke, tidak lupa selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Baik kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, ikhwatul iman dimanapun berada, tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, lalu di like juga. Mudah-mudahan Anda yang sudah bersusah payah mendukung channel ini, Anda yang tetap terus mengikuti channel ini selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah, dilancarkan segala urusannya, tetap sehat selalu, bahagia selalu, insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kondisi di part 4 ini kita sudah sampai di depan ada delman ya. Awas hati-hati. Ada mobil juga, itu apa ya, mobil fallback ternyata ya. Mobil fallback itu luar biasa ya, untuk suspensinya itu bisa sampai berapa ton ini ngangkutnya itu, apalagi yang truk ya, luar biasa. Oke, untuk di part ini saya akan coba mendongeng, bercerita dulu. Di part berapa ya, menyinggung tentang cerita si Kuya dan si monyet. Cobalah biar tidak terlalu jenuh gitu ya, kita coba untuk di part ini bercerita ya tentang dongeng atau cerita fable ya, fable anak. Ini ada di popmama.com ya, yang judulnya Monyet dan Kura-Kura. Baik, kita mulai cerita. Di sebuah hutan hiduplah monyet dan kura-kura yang sangat bersahabat. Pada suatu hari, terdapat hutan yang begitu indah. Pohon dan bunga-bunga tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Di dalam hutan ini juga hidup seekor monyet dan kura-kura. Tak ada yang menyangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa bersahabat sejak lama, karena telah lama berteman. Membuat monyet suka menjahili kura-kura karena memang sifatnya monyet itu sangat jahil ya. Jadi kalau kalian yang suka jahil sama seperti monyet ya. Hihihi, seperti biasa hari ini pun aku menjahili si kura-kura. Sama seperti kemarin, kata si monyet. Kemarin dan kemarinnya lagi. Hihihi, kata si monyet sambil terkikik-kikik. Aduh, duh, sebentar, tunggu aku, kata monyet yang berpura-pura terjatuh. Hei, kenapa kamu monyet? Kamu jatuh lagi? Sungguh ceroboh sekali kamu ini, kata kura-kura sambil menengok ke belakang. Aduh, maaf aku, tapi kakiku sakit nih, sulit buat berjalan. Kamu pulang aja duluan, aku akan duduk di sini sebentar, jawab monyet yang berbohong. Apa boleh buat, naiklah ke punggungku dan akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam, perjalanan kita masih jauh, kata kura-kura yang merasa iba. Bolehkah? Terima kasih. Maaf sebelumnya ya kura-kura, karena aku terus-menerus merepotkanmu, jawab si monyet. Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu, kata kura-kura. Kamu memang sungguh baik hati, tempurungmu juga memang nyaman.
Aku suka sekali naik ke tempurungmu, kata si monyet sambil naik ke tempurung kura-kura. Begitulah si monyet yang selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati kura-kura. Sampai hari ini pun dia terkikik geli sambil naik di atas tempurung sahabatnya tersebut. Bagian 2. Monyet memberikan bibit pohon pisang kepada kura-kura agar tidak lagi kesulitan untuk mencari makan. Nah, itu kejahilan yang pertama ya. Nah, sekarang cerita kedua tentang monyet memberikan bibit pohon pisang ya. Oke. Monyet tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya setiap hari. Pada keesokan harinya, si monyet memiliki rencana yang sangat bagus. Kura-kura, lihatlah apa yang aku pegang ini, kata monyet sambil menunjukkan bibit di tangannya. Apa itu, batang pisang? Tanya kura-kura heran. Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa, ini adalah bibit pohon pisang, jawab si monyet. Apa bedanya? Kura-kura semakin penasaran. Ah, kamu ini, dengarkan aku baik-baik ya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan kemari mencari makanan? Kalau kita menanam, tidak usah lagi keliling hutan untuk mencari makan, usul si monyet. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh ya? Itu bagus sekali. Kamu juga sangat ceroboh setiap kali pergi mencari makan. Kamu selalu saja terjatuh dan aku harus menggendongmu, kata si kura-kura. Hihihi, kamu benar dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit. 1 milikku, 1 milikmu, kata monyet. Baiklah, terima kasih, ungkap si kura-kura. Kita lanjut ke bagian 3. Keduanya menggali tanah namun memiliki cara yang berbeda saat menanam bibit pohon pisang. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Namun, monyet dan kura-kura menunjukkan cara yang berbeda saat menanamnya. Si monyet bekerja dengan sembarangan, sedangkan si kura-kura bekerja dengan hati-hati dan penuh perhatian. Gali, tanam dan tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya, kata si monyet dengan semangat. Hehe, kamu harus menanam bibitmu dengan benar ya. Lihatlah aku. Gali lubang, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak, kata si kura-kura yang mengingatkan. Aduh, kamu ini cuma mau kelihatan keren aja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh kok, kata monyet yang sembrono. Baiklah, terserah kamu saja, kata kura-kura menjawab. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. 1 bibit tertanam dengan rapi dan 1 lagi ditanam dengan asal-asalan. Oke, lanjut ke bagian 4. Kura-kura rajin menyirami pohon pisangnya sedangkan monyet bermalas-malasan. Oke, kita ngerokok dulu ya. Itu cerita si monyet ya. Bagaimana tanggapan kalian ya? Kita udah sampai di Weda ya. Udah lewat Kartikasari nih. Bandrek, mau bentar lagi mau masuk Bandrek. Oke, bagian 4. Ngopi. Pada keesokan harinya, si kura-kura terlihat rajin menyirami pohon pisangnya. Sungguh pagi yang indah, minumlah yang banyak pohon pisangku, aku merawatmu dengan sungguh-sungguh, kata si kura-kura. Sedang apa kamu setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu?
kata monyet yang bangun kesiangan. Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu, ujar si kura-kura. Enggak lah, males sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja, kata si monyet sambil berjalan ke pohon untuk kembali tidur. Demikianlah di saat kura-kura bekerja keras merawat bibit pisangnya, monyet selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik monyet pun layu dan mengering. Oke, lanjut ke bagian 5. Pohon pisang milik kura-kura tumbuh besar, sedangkan pohon pisang milik monyet tidak tumbuh. Musim demi musim telah berganti. Tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik kura-kura berbuah lebat. Para penghuni hutan lainnya berkumpul untuk merayakan keberhasilan kura-kura dalam menanam pisang. Wah, kura-kura, pohon pisangmu besar sekali. Bahkan warna pisangnya sungguh indah, kata si kelinci. Sepertinya enak sekali ya. Hehehe. Kalian boleh ikut makan bersamaku, jawab si kura-kura. Wah, terima kasih kura-kura, kata si kelinci. Kamu memang baik sekali, ucap burung. Sementara itu pohon pisang milik monyet sama sekali tidak tumbuh. Hah? Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke kura-kura. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari si kura-kura, kata monyet yang kesal. Langsung bagian ke-6 ya. Monyet pun akhirnya mengunjungi tempat kura-kura menanam pisangnya. Ia pun merasa iri karena banyak penghuni hutan yang menghampiri pohon pisang milik kura-kura. Asik sekali kura-kura dan teman-temannya, mereka pasti pesta pora hari ini, kata monyet yang iri. Tapi siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah monyet si banyak akal. Akhirnya setelah merencanakan sesuatu, monyet mengunjungi kura-kura. Hei kura-kura, wah pohon pisangnya tumbuh dengan baik ya. Hihihi. Punya aku layu, kata monyet sambil terkikik-kikik. Aduh, rek beak videonya. Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya, kata si kura-kura cenah. Ya, aku memang salah tapi tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi kura-kura, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Atau kamu bisa memanjat? Kata monyet dengan senyum licik. Itulah yang sedang kami bicarakan. Kami semua tidak bisa memanjat. Sedangkan paruh burung yang terlalu kecil tidak bisa membuat pisangnya jatuh, kata kura-kura. Benar, sayang sekali kamu tidak bisa memanjat, ujar kelinci. Ya, oke, itu sampai ke bagian 6. Kita lanjut ke bagian 7 nanti ya. Nanti di part selanjutnya ya. Oke, komen ya kalau suka cerita monyet kancil. Kita lanjut ya ke part 7 nih. Aduh, cerita dongeng Fabel ya, ini tentang kura-kura dan monyet ya, si monyet yang malas. Ya, tapi ya banyak akal juga nih si monyet. Oke, jahil banyak akal. Oke guys, karena videonya sudah selesai, kita sudah sampai di daerah ini, Masjid Babu Salam ya, Kubang, Kersamana, Ciboja. Ibnu Sina tuh udah lewat. Boja ini Palasari bentar lagi di bawah. Nah, itu nanti. Oke, itu saja ya untuk part 4 ini ya, part 4. Iya, part 4 cerita tentang si monyet dan si kura-kura. Kalau mau lagi coba komen ya, kita lanjut. Tapi insya Allah dilanjut ya untuk di part selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dapat menghibur anda semua, teman-teman, kawan-kawanku dimanapun berada ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke, yang terus dukung channel ini, mudah-mudahan kalian sehat selalu, panjangkan umurnya, dekatkan jodohnya, mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah, dilancarkan segala urusannya, kemudian mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, itu saja guys, kita sudah sampai di Corai ini ya, sebentar lagi sampai ke sekolah ya. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.